Halo, selamat pagi saudara. Kini saatnya saya Doni Hermatra mengantarkan sejumlah informasi dari Bandung. Berikut 3 berita utama kami pagi ini, di antaranya. Menyikapi kenaikan harga kedelai, perajin tahu tempe di Pulau Jawa bakal mogok massal. Penjual tahu tempe di Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung justru resah. Menggelar razia di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat, ratusan motor berknalpot bising disita. Nikmati sensasi pedas dan lembut bakso pentol ceker di area wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Menyikapi kenaikan harga kedelai, para perajin tahu tempe di Pulau Jawa berencana akan mogok produksi pada tanggal 21 Februari hari ini hingga tanggal 23 Februari mendatang. Rencana mogok massal ini mengakibatkan pedagang tahu tempe di Pasar Bale Endah, Kabupaten Bandung resah. Meski mogok belum dilakukan, pedagang tahu tempe sudah kekurangan pasokan sejak Minggu pagi. Bahkan tahu tempe mulai langka karena banyak pembeli yang memborong usai mengetahui rencana mogok massal. Meski harga tahu tempe naik rata-rata Rp50 per potong, omset para pedagang menurun hingga 50%. Mereka mengaku pasrah dan tidak memiliki antisipasi apapun. Para pedagang mengaku tidak akan berjualan jika perajin tahu tempe mogok produksi. Naik 50 ya. Rp50 itu. Iya, 50 Itu ukurannya biasa jual kayak gimana sih sekarang? Kan dulunya 4x4, 10x10. Sama, tapi cuma naik harganya aja. Cuma naik harganya doang ya. Nggak dikecilin, nggak robah ukurannya. Terus ada acara mau apa namanya tuh mogok itu produksi. Jadi para konsumen itu jadi sengaja menyetok barang buat 3 hari ke depan. Udah habis sekarang jualan lupa. Kalau jualan udah habis. Dampak kenaikan harga kedelai turut dirasakan para perajin tahu tempe di kota Tasikmalaya. Mayoritas perajin tahu tempe di Indihiyang menderita kerugian menyusul tingginya harga kedelai. Sebagian perajin juga memperkecil ukuran tahu, namun harga jual tetap sama. Mereka tidak mungkin menaikkan harga sebab pelanggan bisa kabur jika harga naik. Bahkan ada perajin menghentikan sebagian tungku produksinya karena tidak mampu membeli kedelai yang mahal. Hadar Solihat misalnya, pemilik pabrik tahu ini terpaksa hanya mengoperasikan 1 dari 5 tungku yang ia miliki. Kang, dulu tungku-tungku ini beroperasi, sekarang kenapa nggak beroperasi, Kang? Nah itu semenjak COVID, saya tuh berhenti dari tahu bulat itu Pak dulu. Iya. Tahu bulat. Karena harga kedelai juga mahal. Naik melambung tinggi terus. Akhirnya ketutup, rugi terus daripada rugi nombok terus berhenti dulu. Sekarang tinggal berapa tungku, Kang? Sekarang tinggal 1 tungku Pak. 1 tungku ya. Dari 5 tungku. Dari 5 tungku. Sekarang produksi berapa, Kang, jadi, Kang? Dari 5 kintal sekarang 1 kintal setengah Pak. Masyarakat berharap pemerintah segera mengatasi kenaikan harga kedelai sehingga tidak meresahkan pedagang dan produsen tahu tempe. Jadi lebih kecil ya, Kang. Muhammad Abbas dan Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Bandung dan Kota Tasikmalaya. Ukurannya Banjir bandang yang melanda 17 kelurahan dan 9 kecamatan di wilayah Kota Sukabumi Kamis lalu menimbulkan kerusakan terparah di Kecamatan Baros. Luapan air banjir yang terjadi akibat derasnya curah hujan dan tersumbatnya saluran air dengan sampah baru mereda Kamis malam. Akibat banjir bandang dengan ketinggian air mencapai 2 meter, seorang perempuan tua bernama Enung meninggal dunia. Sedang adiknya, Kandi Sukandi, pria berusia 55 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Samsudin, Kota Sukabumi, karena menderita luka patah kaki akibat terhantam material banjir saat terjebak dalam rumah yang terendam. Meninggal. Sudah dievakuasi Pak? Udah dibawa ke Bunut. Pas kejadian gimana Pak? Bagian itu terjebak aja di dalam rumah. Di dalam rumah. Kejadian tersebut dibenarkan Nurtini, istri dari korban Kandi Sukandi. Enung adalah kakak iparnya yang baru 6 bulan tinggal di rumah. Sang suami yang mengalami stroke masih bisa diselamatkan setelah ditarik naik ke atas loteng oleh tetangga. Sedangkan kakak iparnya almarhumah Enung tidak terselamatkan karena air banjir naik sangat cepat. Nggak begitu dalam waktu hitungan detik, air itu langsung gede.
langsung gede, ibu teh kan kaget, kan ada temboknya naik pagar, pas mau ngutang gitu langsung air gede itunya roboh. Ibu tenggelam langsung ke sana ke bawah hanyut ibu teh. Kakak ipar ibu gimana itu? Ya di kamar. Di kamar juga. Di kamar sama si bapak di situ. Kata nung ke sana, dan dia teh udah nggak bisa apa-apa teh ya. Jadi nggak ini nggak tertolong. Dampak banjir bandang di Kecamatan Baros tidak hanya merusak rumah warga dan menghanyutkan harta benda, tapi sebagian besar warga juga kehilangan barang dan surat berharga. Mereka bingung karena banyak surat berharga termasuk ijazah yang hilang. Identitas ijazah sertifikat yang hilang gimana Pak? Itu Pak? Sekarang bingung atau gimana Pak? Ya bingung lah. Terus mengenai identitas kependudukan sendiri Pak kan hilang ya atau gimana Pak? KTP ada, kakak masih ada ketemu, tapi bukan ketemu ya. Yang nggak ada ijazah anak-anak. Ijazah anak-anak. Iya. Itu rencananya mengurus sampai gimana Pak? Iya mau diurus, saya juga belum tahu gimana caranya. Untuk meringankan beban warga korban banjir, Ibu Bayangkari Polres Sukabumi Kota bersama istri Kapolda Jawa Barat Eli Suntana Minggu pagi meninjau lokasi banjir di Kecamatan Baros dan memberi bantuan sembako. Hingga saat ini, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi masih melakukan pendataan dampak banjir. Sejumlah polisi juga diterjunkan membantu para relawan membersihkan sisa banjir. Tim Polda Jawa Barat juga menambah dapur umum. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Puting beliung menerjang kawasan Lembang, Bandung Barat pada Sabtu sore. Tiupan angin kencang mengakibatkan beberapa warga panik berhamburan menyelamatkan diri. Walaupun tidak ada korban jiwa, sejumlah atap baja ringan dan rumah mengalami kerusakan diterjang puting beliung. Bahkan roda gerobak dagangan para pedagang di sekitar Jalan Raya Lembang porak-poranda. Awan mendung disertai angin kencang datang dari arah Cikole menuju Lembang. Telah terjadi angin puting beliung. Arah dari angin puting beliung dari arah alun-alun Lembang menuju ke kampung Situ PPI. Terdampak beberapa rumah yang rusak, yang sedang ataupun yang berat. Berdasarkan data sementara hasil pendataan tim gabungan, lebih dari 20 unit rumah rusak ringan disapu angin kencang. Kerugian materi diperkirakan 100 juta rupiah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Mobilitas pengunjung pada libur akhir pekan saat PPKM level 3 di jalur wisata Lembang, Bandung Barat hingga Minggu pagi menurun 50%. Penyekatan di beberapa lokasi termasuk penerapan ganjil genap kendaraan mempengaruhi penurunan jumlah wisatawan ke Lembang. Tidak terlihat kepadatan kendaraan menuju sejumlah kawasan wisata. Arus lalu lintas di lokasi rawan macet Jalan Setiabudi dari arah Bandung maupun Jalan Kolonel Masturi dari arah Cimahi menuju Lembang juga terpantau ramai lancar. Sementara di Simpang Betrik, Satlantas Polres Cimahi melakukan penyekatan ganjil genap bagi kendaraan aglomerasi luar Bandung Raya. Sejak pukul 7 pagi selama 1 jam penyekatan petugas telah memutarbalikan 40 kendaraan dari Lembang, Bandung maupun Cimahi. Upaya penyekatan di tengah kasus COVID-19 meningkat dinilai cukup efektif. Ini sangat efektif. 2 minggu ke belakang sudah angka penurunan 50% untuk kendaraan mobilitas yang ke arah Lembang. Para pengunjung lokasi wisata selalu diingatkan pengelola agar disiplin mematuhi protokol kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Satuan Lalu Lintas Polres Cimahi melakukan razia di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat Minggu pagi. Operasi ini menyasar para pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising. Polisi memberikan surat tilang sekaligus mengangkut motor berknalpot bising dengan truk khusus. Lebih dari 100 pelanggar terjaring razia. Banyak motor sport dengan kapasitas mesin di atas 250 cc berknalpot bising yang diangkut petugas. Tindakan tegas polisi sempat diwarnai protes pelanggar yang tidak terima motornya diangkut. Penindakan tegas dipicu keresahan masyarakat di kawasan wisata Lembang dengan banyaknya pengendara menggunakan knalpot tidak standar. Mereka melanggar undang-undang lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum.
Motor pelanggar yang tidak dilengkapi dokumentasi surat kendaraan dibawa ke markas Polres Cimahi. Bagi pelanggar, mereka wajib menyerahkan surat tilang dengan syarat telah mengganti knalpot leasing dengan yang standar atau sesuai pabrikan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat.